Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Dr. Ririn Andriana STMM. Selamat siang, Bu. Ketua Yayasan Ibu Rini Nurning Tiasari STMM. Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Kepala Sekolah SMK Krian 1 Ibu Dini Sekarsari Harum Mewangi sepanjang hari, SPD MPD, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Saya agak gagal paham. Ketua Dewan Pembinanya cewek, ketua yayasan cewek, kepala sekolah cewek, muridil lanang kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan ke SMK Krian. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini ada manfaat dan kebaikan. Amin. Terima kasih yayasan dan kepala sekolah telah menerima kehadiran kami. Ini memang acara yang diinisiasi untuk hadir di sekolah dan kampus dalam rangka berbicara kebangsaan, toleransi, dan moderasi. Sengaja yayasan sekolah SMK Krian 1 kita datangi karena saya yakin kalau nunggu ngundang Gus Miftah, sekolah nggak punya anggaran. Bukan begitu, Bu? Iya. Anak-anak sekalian, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Sementara hari ini kita melihat justru banyak orang lebih mementingkan gaya dibandingkan banyak karya. Uripe kakean gaya. Padahal hari ini yang perlu kita syukuri adik-adik. Saya kalau manggil anak kok merasa saya kok tua banget. Adik-adik saja. Kan saya belum tua, Bu. Atau lebih tepatnya saya menolak tua. Resep awet muda itu gampang. Mengatur pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat berdusta ketika ditanya usia. Makanya berat badan saya itu terjaga karena saya ngatur pola makan. Kalau Bu Rini ini yakin pola makannya nggak terjaga. Tapi sebenarnya nggak ada orang gemuk, Bu. Karena dalam sebuah teori disebutkan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Bu Rini nggak gemuk, hanya salah planet. Tapi santai saja Bu Rini, sebesar apapun badanmu, insya Allah masih muat di dalam hatiku. Ya. So perhatian loh. Anak-anak sekalian, kenapa saya katakan kita beruntung hidup di satu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di banyak negara di belahan dunia. Saya baru seminggu yang lalu pulang dari Turki. Besok ini akhir bulan saya berangkat ke London, Inggris. Kenapa saya katakan kita beruntung? Satu negara yang hidupnya seimbang, penuh dengan keseimbangan, itu hanya Indonesia. Contoh, hari ini saya pas puasa. Kebetulan saya aktivis puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Mungkin ini solusi yang bisa diambil oleh Bu Rini untuk puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehingga hari ini saya puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kemarin pas saya di Turki, bagaimana mereka itu hidupnya nggak imbang. Di Turki itu 4:30 sudah subuh. Maghribnya jam berapa, Pak? 8:30 malam. Kebayang nggak puasanya berapa jam? Hampir 18 jam. Orang tele-tele. Untungnya kemarin musim semi, agak dingin, nggak panas. Atau dalam banyak hal kemudian kita melihat Inggris itu satu negara yang ditakdirkan negaranya kaya, tetapi nggak punya alam yang bagus. Sementara Spanyol itu negara yang ditakdirkan oleh Allah miskin, tetapi alamnya bagus, pemandangannya bagus. Kalau Anda mengatakan Spanyol itu kaya, karena yang Anda lihat hanya Madrid. Sorry, saya Madridista, bukan Barcelona, bukan ya, bukan ya.
Kamu MU ya? Kalau MU itu karakternya kayak Pak Ganjar, kalahan. Ya. Dulu Sidoarjo itu timbulannya bagus. Delta Sidoarjo itu dulu bagus. Sekarang nggak tahu, kayaknya tinggal nama kayaknya. Nah, dalam banyak belahan negara di dunia, Tuhan itu meng-create sebuah negara, rata-rata ada keseimbangan. Negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus, seperti daratan UK. Banyak negara yang kemudian alamnya bagus tapi miskin, seperti Spanyol. Arab Saudi itu mohon maaf, negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus. Makanya begitu dibuka tempat wisata seperti Taif, itu langsung ramai. Atau bahkan sekarang tempat yang dulu Nabi nggak pernah mau melihat sama sekali, sekarang dibuat tempat wisata. Karena mereka mohon maaf nggak punya hiburan sama sekali. Kayak sekarang di Jeddah itu ada satu pantai marina, itu dibuat seperti Bali. Jadi Anda jangan salah kalau masuk kota Jeddah, itu di situ sudah mulai banyak cewek yang sumur, susu dijemur. Karena mereka nggak mau kalah dengan Bali, Pak. Makanya kenapa Raja Salman kalau liburan ke Bali? Untung ceweknya Bali bentuknya nggak kayak Burini umpamanya. Makan roti, minumnya susu. Burini, I love you, senajan lemu. Nah, Indonesia, Bu, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, kita ditakdir bagaimana kemudian bangsa ini dijadikan oleh Allah bangsa yang begitu menyenangkan. Negaranya ini mohon maaf, negara yang berpotensi, bukan hanya kaya, sangat kaya. Alamnya Anda lihat sangat bagus. Negaranya berpotensi kaya. Saya menggunakan diksi berpotensi karena kekayaan alam kita belum tergarap secara maksimal. Saya tadi pagi baru landing dari Banjarmasin. Bagaimana Kalimantan itu ditakdir oleh Allah menjadi bumi, daratan, daerah yang kaya segalanya. Sumber daya alamnya kaya, batu baranya banyak, mohon maaf, hutannya luas. Sehingga Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Nah, alamnya Anda bisa melihat. Besok pagi saya berangkat ke Bali. Rakernis Bareskrim Mabes Polri. Bagaimana kemudian Bali hari ini dinobatkan sebagai daerah wisata paling bagus di dunia. Makanya kalau anak-anak Sidoarjo kalau liburan, kalau pilihannya kalau nggak ke Jogja ya ke Bali. Nah, luar biasanya lagi apa? Bentuk keadilan Tuhan kepada Indonesia. Nah, kamu bayangkan, Bali itu, pulau seseksi itu, seindah itu. Apa salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba kamu bayangkan, Bali itu mayoritas Islam yang garis keras. Begitu masuk Pantai Kuta, lihat cewek pakaian seksi, di situ orang Islam yang garis keras. Begitu lihat cewek seksi langsung teriak, takbir, bubar le Bali le. Gitu. Kepikir nggak sebelumnya? Tapi ternyata Tuhan itu adil, menciptakan pulau seindah Bali mayoritas orang non Islam. Sehingga apa? Mereka berperilaku seperti itu nggak ada yang protes. Saya pernah diajak teman tuh masuk salah satu pantai yang agak tersembunyi lah. Itu isinya semuanya cewek bule. Begitu saya masuk langsung, wow. Lihat cewek di situ langsung saya teriak, wow. Begitu lihat Burini, weh. Maksud saya begini, bagaimana kemudian Allah itu nggak sayang banget sama bangsa ini? Sehingga hari ini, Pak, Bali itu menjadi destinasi yang dianggap salah satu destinasi wisata yang paling menyenangkan sedunia. Berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu andalan bangsa Indonesia. Nah, potensi yang sedemikian rupa itu adik-adik, itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang pengen menguasai Indonesia. Makanya kenapa bangsa ini identik dengan penjajahan. Penjajahan secara fisik mungkin sudah berhenti, selesai, finish. Setelah 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Walaupun sekarang penjajahan itu ternyata juga ada apa? Timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Karena banyak orang Indonesia dinikahi sama orang Belanda, maka sekarang banyak pemain Indonesia yang naturalisasi. Dari siapa saja umpamanya naturalisasi sekarang yang terkenal itu? Hubner, Strike, Nathan itu juga naturalisasi. Atau jangan-jangan Burini juga naturalisasi umpamanya. Dulu gak kepikir loh, Bu. Begitu sekarang banyak naturalisasi itu ternyata yaitu dulu gara-gara penjajahan itu. Gara-gara penjajah, Belanda tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia, tapi juga mengambil wanita-wanitanya. Maka kemudian lahir naturalisasi. Nah, kalau soal penjajahan fisik, penjajahan apa? Dalam bentuk militer mungkin sudah berakhir, Pak.
Hari ini kita masuk kepada satu fase di mana bangsa Indonesia tidak dijajah melalui fisik, tidak dijajah dalam bentuk militer, tapi dalam bentuk yang lain. Terutama setelah ketegasan Pak Jokowi sebagai presiden membuat hilirisasi, bagaimana kemudian kekayaan alam Indonesia diolah sendiri dari hulu ke hilir. Orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia kemudian marah. Contoh, bagaimana negara ini ditakdir mempunyai nikel terbaik di dunia, padahal mobil listrik seperti Tesla itu sangat membutuhkan itu. Pak Jokowi bersikukuh, barang-barang mentah dari Indonesia tidak boleh keluar negeri dalam bentuk mentah, semuanya harus diolah sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian adalah kebencian mereka terhadap Indonesia meningkat. Ini saya mau berbicara nasionalisme supaya adik-adik paham. Kamu harus mempunyai jiwa nasionalis patriotik. Kamu mempunyai jiwa nasionalisme tidak harus menjadi Pak Polisi seperti Pak Edi berkumis tebal. Tapi cewek-cewek yakinlah kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumis kok kayak jagung bakar. Tapi asli, kumisnya Pak Edi asli. Ada yang tebal tapi palsu. Alisnya ibu-ibu guru. Ah, itu tebal tapi palsu. Alis nanti kayak galengan. Nah, adik-adik sekalian, kalau dulu kita dijajah secara militer, dijajah dengan tank. Hari ini ada satu penjajahan yang saya sebut sebagai penjajahan dari sisi budaya, atau sering saya sebut dengan culture strike, penjajahan secara budaya. Yang saya maksud adalah generasi muda seperti kita hari ini, adik-adik, itu dijajah dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Bukan lagi penjajahan dengan senjata, karena mereka mikir, Mas, kalau kita diajak perang. Kenapa mereka mikir? Dulu zaman prakemerdekaan, Belanda dengan segala alutsistanya yang canggih, Pak, menghadapi orang Indonesia masih kalah. Padahal modal kita hanya bambu runcing. Bagaimana kemudian 10 November begitu membuka mata dunia, mereka yang datang menggunakan pesawat perang, menggunakan tank, menggunakan peralatan lengkap, ternyata kalah dengan para kiai yang ikut berjuang. Ambil satu kacang, diasma, diteriaki takbir, dilempar jadi bom. Cerita mbak saya dulu, kacang tanah diambil, diasma, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Sehingga waktu itu Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya. Coba kebayang, kalau hari ini mereka mau menjajah secara senjata, alutsista bangsa ini semakin kuat. Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, alutsista diperkuat. Buktinya kita bisa banyak jual senjata. Sehingga mereka mikir, kalau perang melawan Indonesia dengan senjata akan berdarah-darah. Lagian Pak Bu, modal perang di Indonesia itu mahal. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia bawa tank, parkir di Sidoarjo, bayar 2.000. Baru mau istirahat, pedagang asongan datang, cang godok, cang goreng, cang kemu, alah wis repot itu. Masuk WC bayar. Sehingga perangnya mahal. Modalnya kakean gitu. Nomor turu pengamen teko, mumpung abang Pak, mumpung abang. Selah ijo Pak, selah ijo. Maka kemudian pola penjajahannya berbeda. Yang dijajah secara apa? Dari sisi budaya. Apa namanya? Culture strike. Dijajah secara budaya. Nah, hari ini mohon maaf, penjajahan itu lebih spesifik lagi yang disasar anak-anak muda, termasuk adik-adik ini. Kita, kan kita seumuran. Oh, saya itu ada bambanya tuh, gak kelihatan, ternyata tertutup buri ini gak kelihatan saya. Rakyat itu loh, yuk. Bunono cewek tuh. Lah aku ini tuh kok. Pokoknya hari ini saya jatuh cinta sama Bu Rini hari ini saya. Santai aja Mas, yang belum punya pacar, yang belum punya cewek, kamu jangan mau dibilang jomblo. Bilang saja single. Karena single itu prinsip, jomblo itu nasib. Kamu pilih jomblo apa single? Single. Daripada kamu pacaran nangis terus, pacaran kok nangis terus, kamu itu pacaran sama manusia apa sama bawang? Kata Bu Rini, putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Lah. Bu Rini umurnya berapa Bu? Belum malah guyu gitu. Kita wis tuwek iki. Kita memang tidak seumuran kok Bu, tapi boleh dong akhir umurku untuk kamu. Iya. Mulai langsung diet loh Pak. Nah, dari sekalian, kita dijajah dalam bentuk budaya sehingga berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Sasaran utamanya sekarang seperti anak-anak ini. Apa tiga hal yang saya maksud itu? Sisi budaya yang dijajah, yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah fun. Makanya kenapa saya itu selalu berpenampilan dalam rangka menjaga tradisi dan budaya. Saya orang yang teguh menggunakan atribut-atribut budaya di dalam dakwah. Contoh belangkon umpamanya. Saya nggak pernah mau melepas belangkon bukan karena saya fanatik, tapi dalam rangka menjaga budaya bangsa.
Maka dulu ketika orang ngaji itu pakai imamah, pakai kopiah, pakai peci, pakai sorban, saya pakai belangkon, semuanya orang mengkritik. Kayak Miftah kejawen. Lupa, mereka lupa. Yang saya lakukan adalah menjaga budaya, bukan masalah kejawen atau tidak. Makanya kalau saya ngaji di Bali, saya juga menggunakan udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Tapi besok saya tanggal 22 ke Merauke, pasti saya nggak berani pakai koteka. Wah, ya Bu, bisa meletek kotekane ya. Indahnya Indonesia, Papua punya koteka, Jawa punya belangkon, daerah lain seperti Jawa Barat punya kujang dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa? Karena saya bersikeras menggunakan belangkon, Bu. Belangkon saya ini terjual mahal ketika saya lelang. Saya pernah lelang 2 kali. Santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya laku 200 juta. Kemudian di Lampung saya lelang belangkon untuk muktamar, belangkon saya terjual 900 juta. Coba adik-adik bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya, ilmunya goblok isinya. Malah isinya. Karena saya termasuk orang yang mempunyai prinsip muhafadzah alal qadimi sholeh, menjaga tradisi dan budaya. Maka 10 November saya ngisi acara di Tugu November itu di Surabaya. Ada wartawan tanya sama saya begini, Gus, menurut analisa dan penelitian kami, Gus Miftah ini tokoh Indonesia yang paling sering ngomong dancuk. Pertanyaan saya, kenapa Gus? Saya jawab, saya itu ngomong dancuk bukan dalam rangka misuh atau yang lain, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Tuh. Ini beneran itu. Karena saya khawatir kalau orang Indonesia nggak ada yang berani ngomong dancuk, maka satu saat dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngeklaim, reok punya Ponorogo diklaim Malaysia, keris milik kita diklaim Malaysia, wayang kita Malaysia, kendang, batik, apa-apa diklaim Malaysia karena kita nggak pernah bangga. Maka saya harus ngomong dancuk sebanyak-banyaknya. Kan ya lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk kan nggak pantas. Masa dancuk lah. Makanya kalau saya ngomong dancuk, Anda jangan suudon dulu. Itu kewajiban saya menjaga kearifan lokal. Begitu, Cok? Saya itu bisa, Pak, nggak ngomong dancuk sama sekali bisa. Tapi orang itu malah protes. Halnya Mbah Wahab Hasbullah nih. Mbah Wahab Hasbullah itu yang bikin lagu ya lalu waton ya lalu waton ya lalu waton, itu Mbah Wahab Hasbullah. Itu kalau hal sering undang saya ngaji. Satu ketika halnya beliau itu dihadiri Pak Jokowi, dihadiri Kiai PBNU dan Kiai sepuh. Yang ngaji saya. Karena di hadapan presiden banyak Kiai sepuh. 1 jam saya ngaji, belas saya nggak ngomong dancuk. Selesai ngaji, saya didatangi sama pengasuh pondok Tambak Beras. Namanya Kiai Hasbullah. Beliau mengatakan apa sama saya? Gus, aku gelo karo awakmu. Lah napa Ki? Pokoknya aku gelo. Sengit aku karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji sak jam kok belas ora ngomong dancuk. Lah, langsung saya bilang dancuk aku. Ingat ya Bu, menjaga kearifan lokal. Bu Rini mau mengikuti, coba Bu. Kalau anak-anak nggak usah niru, ini kan saya yang punya kewajiban Bu. Santai aja Bu. Mereka sudah cukup dewasa untuk tidak ngomong dancuk kok Bu. Masuk Bu Rini kemudian nanti anak-anak ngikut Gus, ora loh, pinter-pinter loh. Kamu jangan. Siapa sih ngomong gue mau? Bagus. Saya itu ke Belanda Bu, ke salah satu museum di sana. Ternyata dancuk itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko, yang diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama dancuk ini tanknya kecil, yang bisa masuk ke perkampungan jalan-jalan kecil di Surabaya. Nah, orang Surabaya tahu itu namanya dancuk. Mereka sebenarnya ngerti kalau namanya danko. Nah, tank-tank kecil seperti inilah. Namanya danko. Tapi orang Surabaya itu kalau ngomong danko susah. Begitu tanknya datang, diberitahulah yang lain. Dancuk teko, dancuk begitu. Ceritanya begitu, jadi bukan misu. Kok Bu Rini sudah curiga sama aku? Tak santet kuru loh. Mau Gus, mau. Nah, maka pola ini yang kemudian saya khawatirkan. Pak Jokowi itu hari ini tercatat sebagai presiden yang berani menolak intervensi asing. Bagaimana kemudian di forum internasional beliau menyatakan bahwa harus ada persamaan masing-masing bangsa. Tidak ada lagi istilah bangsa nomor 1, bangsa nomor 2. Bentuk konsekuensinya apa? Presiden kita Pak Jokowi berani menolak permintaan asing untuk membawa kekayaan bangsa ini keluar. Sehingga mohon maaf, penjajahan non perang ini akan semakin meningkat di Indonesia. Contoh dalam masalah ajaran umpamanya, bagaimana kemudian bangsa ini yang sudah akur adem ayem dijajah dengan akidah baru dari luar Pak, pemahaman-pemahaman seperti Salafi Wahabi.
Mereka yang mengancam, menurut saya mengancam kerukunan Indonesia yang sudah baik seperti hari ini dalam sisi agama. Maka hari ini banyak orang yang bertepuk tangan ketika Wahabi itu di Arab Saudi mulai mati. Karena Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, di mana Syekh As-Saud berpegang kepada kendali berbangsa dan bernegaranya, sementara Syekh Abdul Wahab berpegang kendali agamanya. Syekh Abdul Wahab kemudian melahirkan Wahabi. Yang menjadi problem adalah ketika di Arab Saudi Wahabi itu mati, maka mereka mencari lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Di mana lahan subur yang dianggap itu? Lahan yang paling dianggap subur untuk menyebarkan paham Wahabi adalah Indonesia. Nah, dalam hal budaya umpamanya, adik-adik sekalian, kita dijajah dalam bentuk fashion umpamanya. Sehingga hari ini kita melihat bagaimana kemudian gaya penampilan anak muda yang sukanya niru-niru, hubut taklif. Saya itu kan sering Bu, ngaji di Hong Kong, di Taiwan bersama anak-anak TKI kita yang ada di sana. TKI Hong Kong, TKW, berangkat dari Sidoarjo. Dari sini masih berjilbab, masih rapi. Begitu sampai Hong Kong, sampai Korea Pak, nelung sumi. Sudah mulai mengidolakan artis-artis K-pop. Siapa yang kondang K-pop? Siapa Nduk? Artis siapa? Taehyung. Siapa Taehyung gitu? Saya itu soalnya belas gak pernah nonton drama Korea. Bagi saya ya lucu banget toh, ya masuk gondrong gagah nonton drama Korea. Ya wagu diguyu pite. Lah masuk gua terus nonton drama Korea drakor. Aduh. Artis Korea yang cantik siapa? Penyanyi. Oh, Lisa Blackpink umpamanya. Anak Sidoarjo mulai mengidolakan Lisa Blackpink. Akhirnya apa? Fashionnya mengikuti Lisa. Kalau Lisa pakai pakaian seksi terbuka, pantes lah wongnya wayu, kulitnya mulus, atau tungkaknya meletek-meletek. Lah bocah Sidoarjo melu-melu Lisa Blackpink. Pakaiannya mulai melu-melu seksi, padahal sikile belang-belang, tungkaknya meletek-meletek. Lah malah kaya ulah weling. Dadine ora Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk gitu loh. Lho saya kira padha-padha ndelok aurate le. Ya milih ndelok aurat sing mulus kok daripada sing meletek-meletek kok ada-ada saja itu. Lho padha-padha ndelok aurate ya mending ndelok Lisa daripada ndelok Rini umpamane. Minum lho Bu. Nah, kita ada budaya ini. Bu Kepala Sekolah Bu Yayasannya, hubut taklif namanya. Budaya niru-niru. Lucunya begini nih, ini satu fakta ya. Saya kemarin pas nonton sepak bola final Copa del Rey apa ya, saya pas umroh itu. Satu tempat ngopi Bu, itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Durasi 3 kilo lah, artinya itu masih tanah haram. Di situ banyak cewek Arab yang sudah tidak lagi berjilbab. Jangankan bernikob, jangankan bercadar, jilbab lo dicopot. Saya kemudian batin, ini degradasi budaya yang luar biasa. Orang Indonesia, cewek Indonesia, banyak yang kemudian hubut taklif, niru-niru cewek Arab, pakai cadar. Artinya apa? Fashionnya anak Indonesia nyontohnya ke Arab. Sementara orang Arab sendiri sekarang kiblat budayanya nyontoh siapa? Nyontoh Amerika. Mereka sudah tidak berjilbab, tidak bercadar. Lucunya apa? Orang Amerika latihan nabuh gamelan, latihan pakai kemben seperti orang Indonesia. Orang Indonesia nyontoh Arab, orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi Bu? Karena kita nggak pernah percaya diri terhadap jati diri bangsa. Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa saya itu nggak bisa lepas dari belangkon. Saya ke Amerika saya pakai belangkon, saya ke Eropa saya pakai belangkon. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa. Makanya orang Arab itu Pak, kalau lihat belangkon saya itu seneng. Mereka langsung tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Tanya lagi saya, mau belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya orang Arab penasaran dengan belangkon saya. Tangan, istilahnya belangkon, dipinjam, di lomba ngambung. Yo kecut kok goblok gitu loh. Aku ora tau ngambung kok. Bagaimana kemudian pernah datang orang Australia ke pondok. Sebulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier. Dia tertarik untuk masuk Islam gara-gara melihat penampilan budaya saya. Ketika kemudian saya tanya, dia mengatakan sama saya begini, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau Anda nggak ngerti Islam itu apa? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Pengen menjadi seorang Muslim? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Buktinya apa? Di saat yang lain sibuk dengan atribut-atribut agama, Gus Miftah nggak melakukan itu, menggunakan atribut-atribut budaya untuk berdakwah. Akhirnya dia masuk Islam dari Canberra, Australia. Sebulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Nah,
Yang lucu itu Bu, datang ke tempat saya, dikasih makanan apa-apa nggak mau. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkemnya orang Australia doyan Bu. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya mikir, bung ini bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Wow. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia malah teriak Mas, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arma beriakoti apa gede kayak aku. Gaya penampilan anak muda ini hubut taklif. Baju-baju yang modelnya belum selesai dijahit sudah mulai dipakai. Baju-baju yang kurang bahan umpamanya. Makanya saya senang lihat adik-adik di sini berjilbab, rapi, anggun, keren dok. Ingat, ayu mergo banyu wudu. Kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Wah. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wah. Oh no, codot rungokno. Baju-baju yang belum selesai dijahit malah diperjualbelikan, digunakan oleh anak-anak mudi kita. Dulu ada istilah katok Hawaii Bu. Celana Hawaii itu apa toh Bu? Celana Hawaii itu celana yang di atas lutut. Dulu mbah-mbah kita menyebutnya apa namanya? Hawaii. Sekarang Hawaii kalah sama celana model berikutnya, wahai. Karena terlalu tinggi, seolah ngawe-ngawe, wahai. Sekarang lagi muncul tren yang gila lagi menurut saya sih. Kelihatannya berjilbab, tapi roknya sampai betis. Ini namanya dhuwur kudung isor warung. Lah masuk sekarang mohon maaf ya, ketoknya jilbaban, roknya belekan sampai dengkul. Loh, kalau saya ini namanya menista agama dia itu. Lebih baik kamu gak usah pakai jilbab sekalian. Kowe nganggo kotang tok, sempak tok, aku ora urusan. Malah aku seneng. Loh, kamu nggak tahu itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Wah. Supaya kalau ada di jalan yang seksi, mataku melirik. Cocote. Bapak-bapak di situ kenapa matanya mendelik? Iki tisune saya perawan nih. Wes. Saya dulu itu masuk di Doli tahun 2000-an. Usia saya masih 19 tahun. Saya masuk Doli pertama kali. Kemudian masuk tempat-tempat yang lain seperti Guyangan, Semampir, Gang Sono, Tretes, Pasuruan. Wow. Tapi jangan salah, terakhir saya ke Gang Sono itu bagi mukena. 580 mukena untuk mbak-mbak di Gang Sono Tretes lah ini. Pas bagi-bagi mukena ini. Saya itu punya kebiasaan Pak, selalu bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak klub malam dan lokalisasi. Kayak saya besok itu ke Bali, saya ngaji di acara Bareskrim sama di klub malam terbesar di Bali. Jadi kalau mereka mbak-mbak LC, Purel, PK itu nggak punya mukena, begitu saya belikan. Termasuk mbak-mbak Purel, perempuan rela diusel-usel. Di Gang Sono itu saya kemarin bagi 580 mukena. Alhamdulillah Ramadan kemarin mereka traweh menggunakan mukena dari saya. Jadi mereka selama Ramadan traweh pakai mukena dari saya. Setelah traweh ya kerja lagi. Saya tanya, laku gak do? Alhamdulillah bah laris. Kok bisa? Iya berkahnya abah. Alah marane aku. Sehingga adik-adik banggalah dengan budayamu, terutama cewek-cewek. Aku ki paling gak seneng nih pakai celana namanya jin. Makanya saya gak pernah pakai celana jin. Makanya sampai celana pun saya masih menggunakan atribut budaya. Umpamanya seperti yang saya pakai ini. Cie, berining lirik aku cie. Ini itu dulu desain saya awalnya sederhana Bu, karena saya merasa kalau saya pakai sarung ngaji di komplek perkantoran di BUMN macam-macam, kok saya merasa kurang pas. Yang lain pakai jas, pakai sepatu meling-meling, malah kayak MC dangdut, ya kan? Pakai dasi, kok saya datang pakai sarung gajah duduk, itu kok merasa nggak pas. Makanya kemudian saya mendesain sendiri apa yang saya pakai hari ini. Ini namanya apa? Rok matamu ngawur rok. Apa Dok? Malah kulon. Kowe tak sadar lemu kayak burini loh kowe. Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung nih. Dari belakang kayak katok. Tak buka ra apa-apa. Cier ini delok cier apa. Enggak ada apa-apanya Bu, ini aman Bu. Nah. Saya tuh enggak pernah pakai jin. Karena bokong saya sakit. Apalagi kalau perjalanan ke luar negeri, perjalanan kayak umroh 9 jam. Atau kayak besok kita ke London itu 9 jam
hampir 18 jam. Nggak mungkin saya pakai jin, Pak. Saya pernah ngaji itu kemana, Pak? Ke benua Afrika di Aljazair. Saya transit di Turki itu sudah 9 jam, masih tambah lagi ke Aljazair, hampir 20 jam di pesawat. Opera lonjok pokoknya. Ayo. Makanya saya sering menggunakan yang simpel-simpel saja. Maka adik-adik coba pertahankan kearifan lokal. Makanya kalau bisa, Bu, menggunakan atribut budaya itu nggak harus nunggu 21 April ketika hari Kartini umpamanya. Bagaimana kemudian seminggu sekali katakanlah anak-anak, ayo, apa guru ini lah minimal. Kita menggunakan atribut-atribut budaya kita, ngaku pakaian Jawa. Kan boleh-boleh saja, Bu. Minimal 1 bulan 1 kali. Ini kan keren itu. Dalam rangka menjaga itu. Satu masalah fashion. Kemudian yang kedua, kita dijajah soal food. Apa nak? Makanan. Makanya coba hari ini, saya itu kenapa di mana-mana mempopulerkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Di saat banyak ulama dan kiai memprotes lagu ini. Katanya lagu menghina Joko Tingkir. Masa Joko Tingkir kok ngombe dawet? Saya justru merespon positif. Lagu ini dibuat, diciptakan oleh orang Lampung, orang Metro, dipopulerkan oleh Percil. Bagi saya lagu ini lebih bagus lah dibandingkan lagu Mangkupura umpamanya. Karena bagi saya begini, hari ini anak-anak itu kalau minum, Bu, nggak bangga kalau minum dawet, tapi lebih bangga kalau minum boba, kalau minum mixui. Aku ini belas, Mas, apa namanya? Lo terus ini mixui ngono. Saya tuh nggak pernah minum kayak gitu. Jangankan kalau minum model kayak gitu, saya tuh minum model air kemasan gini jarangnya minta ampun, kecuali air putih, apalagi soft drink. Karena bagi saya itu merusak badan, karena terlalu banyak gula. Makanya saya nggak pernah minum soft tech apa? Soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite saya nggak pernah. Karena bagi saya merusak itu. Makanya kenapa berat badan saya itu terjaga? Karena saya menghindari banyak gula. Saya paling banyak mungkin minum air degan, air kelapa muda, karena ini untuk detox. Hari ini kita mohon maaf, lebih suka kalau nongkrong di depan warung boba umpama. Makanya kenapa saya suka dengan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau dikatakan Joko Tingkir ngombe dawet itu menghina, enggak salah. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma kopi, degan sama dawet. Yang satu kalau Joko Tingkir ngombe boba, lalu malah penghinaan. Soalnya zaman Joko Tingkir rongono boba. Nah, masalah lain umpamanya, kenapa sih? Iki lalare banci pengen kok rayu wae to ya. Oh, so SMK keren kakek laler yuyu. Oh, mergo bunga melati. Sopo sing ngalungi aku mau? Ternyata saya dikasih bunga supaya didukung laler, kurang ajar. Coba gini, Pak. Kenapa juga hari ini masih ada orang bangga untuk minum Starbucks, Mbak? Bukankah kopinya Krian, kopinya Sidoarjo itu nggak kalah sama Starbucks? Betul? Apalagi di saat isu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel, genosida terhadap Palestina. Kenapa kita masih bangga minum Starbucks? Dulu saya minum, tapi begitu saya tahu Starbucks itu menjadi donatur untuk Israel ngebom Palestina, saya bilang haram saya minum Starbucks. Artinya apa? Harus ada kepercayaan diri untuk menjaga tradisi kita sendiri. Makanya kalau di Jogja itu ada kopi jos. Jadi kopi dikasih areng panas. Makanya begitu kopinya dimasukkan areng, Bu, itu langsung teriak jos gitu, Bu. Namanya kopi jos. Iki soalnya ngomong Israel, emosi aku. Nah, gue mau diketak ngene kaget, bayangno wong Palestina betina dibom, ayo iso merongos gue delok wae. Apa kita nggak bersimpati betul sama mereka itu? Kita kerunguson aja kaget Pak Polisi, apa meneh bom. Belum lagi budaya-budaya anak-anak yang sudah mulai mengkonsumsi alkohol. Sing lanang-lanang duwe rupa-rupa codot tak kandhani. Saya itu bergaul dengan anak klub malam dari tahun 2000 sampai hari ini, berarti hampir 25 tahun. Setiap hari saya melihat orang minum, bahkan melihat pemakai narkoba itu dulu saya biasa melihat orang pakai narkoba. Tapi sampai hari ini setetes pun saya belum pernah tersentuh dengan apa yang namanya alkohol. Jangankan kok alkohol, ngerokok loh saya enggak. Ayo, mbak, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Bayangno adik-adik cewek, kamu punya suami perokok berat, mau cipok, kaya nyipok asbak tak kandhani. Loh, saya ini pengusaha rokok, tapi saya nggak ngerokok. Tapi saya juga tidak membenci sama perokok. Karena dalam NU sendiri rokok itu hanya dihukumi makruh. Bahkan orang NU itu ngerokok sendiri pakai dalil, Pak. Ini amadul udud wa ada dahur. Suaminya berini merokok? Enggak. Nah, ya lah sing tak cilik-cilik iki opo meneh rumah golek duwe dhewe le rasa ngerokok. Kowe sangu cek njaluk wong tuwamu gitu ku rokok. Gek cangkem cap apa? Kowe oleh ngerokok, lak wis iso golek duwe dhewe kuwi baru keren.
Makanya saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare